Om Swastiastu. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Rizka Wulandari, nomor absen 30 dari kelas 11 MIPA 4. Baik, jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang topologi linear. Topologi linear. Topologi linear ini sebenarnya adalah perluasan dari jenis topologi bus, di mana kabel utama dalam jaringan harus terhubung ke setiap titik di komputer dengan T-konektor. Jaringan linear adalah topologi jaringan yang memiliki tata letak yang cukup umum. Satu kabel utama dalam jaringan akan terhubung ke setiap titik komputer atau koneksi yang akan kemudian dihubungkan ke konektor tipe T-konektor, sampai pada ujungnya harus berakhir menggunakan terminator. Konektor yang umumnya dipakai dalam topologi linear adalah tipe BNC atau British Naval Connector. Sebenarnya, BNC bukan nama konektor, itu hanya nama kabel yang digunakan dalam jaringan ini. Ada beberapa jenis konektor yang digunakan dalam topologi linear ini, termasuk 1. Kabel konektor BNC dapat menghubungkan kabel jaringan ke konektor T. Yang kedua, konektor barel BNC digunakan untuk menyambungkan dua buah kabel BNC. Kemudian yang ketiga ada BNC barrel connector, dipakai untuk menyambungkan kabel jaringan ke komputer. Dan kemudian yang keempat ada BNC terminator, digunakan untuk menandai ujung atau ujung topologi jaringan. Untuk pemasangan topologi linear ini sebenarnya sangat mudah dan murah, hanya saja ada sekitar 5-7 komputer di jaringan. Berikut di atas sudah saya tampilkan gambar dari topologi linear. Kemudian ada ciri-ciri topologi linear. Topologi linear memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari jenis topologi jaringan lainnya, yaitu 1. Menggunakan konektor BNC dan kabel RJ58. Yang kedua, tipe topologi jaringan ini adalah pengembangan dari jenis topologi bus. Kemudian ada kelebihan dari topologi linear. 1. Mudah untuk mengatur dan memperluas jaringan komputer. Yang kedua, kabel yang sangat rendah dibandingkan dengan jenis topologi jaringan lainnya. Panjang kabel yang dibutuhkan dalam topologi linear kurang. Yang ketiga, biaya konstruksinya sangat murah dan ekonomis karena hanya perlu beberapa kabel. Maksimum komputer dalam jaringan sekitar 5-7 buah. Yang keempat, tata letaknya yang sederhana, jadi tidak perlu terlalu rumit dalam pemasangannya. Yang kelima, tidak memerlukan kontrol pusat atau server, sehingga semua komputer di jaringan dapat bekerja tanpa sentral atau server. Yang keenam, mudah dikembangkan. Yang ketujuh, proses penambahan dan pengurangan terminal tidak akan sepenuhnya mengganggu operasi yang sedang berlangsung. Kemudian yang terakhir, jaringan bus linear sangat banyak digunakan dalam jaringan berskala kecil, sehingga akan sangat baik untuk jaringan LAN. Tidak hanya memiliki kelebihan, topologi linear juga memiliki beberapa kekurangan. Berikut saya paparkan kekurangan dari topologi linear. 1. Deteksi dan isolasi kesalahan yang terjadi di dalam jaringan akan sangat sedikit dilakukan. Yang kedua, lalu lintas di dalam jaringan yang menghubungkan kabel sangat padat dan tinggi, sehingga dapat menyebabkan lambat atau macet. Jadi tidak cocok bagi yang menggunakan jaringan komputer dengan lalu lintas yang cukup padat. Yang ketiga, keamanan data yang ditransfer dalam jaringan kurang terjamin. Yang keempat, jika ada peningkatan jumlah pengguna, itu akan berdampak pada pengurangan kecepatan jaringan, sehingga membuat proses transfer data bisa melambat. Yang kelima, membutuhkan reaktor jika digunakan untuk transfer jarak jauh. Kemudian yang keenam, penggunaan terminator adalah sesuatu yang wajib dan harus tepat. Ini karena untuk menghilangkan sinyal membutuhkan penghentian yang tepat. Kemudian yang ketujuh ada batas jaringan kabel utama dan jumlah node yang dapat dihubungkan dalam jaringan. Yang kedelapan, sangat tergantung pada kabel pusat, sehingga ketika kabel utama dalam jaringan bermasalah dan menyebabkan seluruh jaringan menjadi rusak. Yang kesembilan, sulit untuk mendeteksi masalah ketika terjadi hanya pada satu komputer. Cara kerja topologi linear. 1. Menggunakan T-konektor. Pada topologi linear ini, untuk menghubungkan jaringan harus melalui titik-titik yang terdapat di komputer, melalui T-konektor. Jaringan pada topologi linear mempunyai layout yang cukup umum digunakan. Pada bagian kabel utama, jaringan dihubungkan pada titik-titik komputer.
Setelah itu, jaringan akan dihubungkan lagi dengan bagian konektor T-konektor. Selanjutnya, jaringan akan berakhir di bagian terminator. Yang kedua, ada menggunakan kabel BNC. Konektor yang umumnya digunakan untuk topologi linear adalah tipe BNC. Tipe BNC merupakan singkatan dari British Naval Connector. Pada dasarnya, BNC bukanlah nama konektor, melainkan nama sebuah kabel pada jaringan untuk menghubungkan jaringan topologi linear. Untuk kabel BNC, terdapat beberapa jenis kabel yang dapat digunakan dalam memperlancar topologi linear. Pertama adalah BNC kabel konektor. Jenis BNC ini dipakai untuk menghubungkan kabel jaringan dengan T-konektor. Kedua adalah BNC barrel konektor. Jenis BNC ini dipakai untuk menghubungkan dua kabel pada BNC. Ketiga adalah BNC barrel konektor. Jenis kabel ini digunakan sebagai penghubung kabel jaringan ke bagian komputer. Terakhir adalah BNC terminator. Jenis ini dipakai untuk memberi tanda awal dan akhir topologi jaringan. Yang ketiga, tidak membutuhkan banyak perangkat. Berbeda halnya dengan beberapa topologi lainnya seperti topologi star atau topologi tree, pada topologi linear jumlah komputer yang dibutuhkan tidaklah terlalu banyak. Cukup menggunakan 4-7 komputer. Jaringan ini pun dapat dilakukan. Selain menggunakan komputer yang sedikit, ukuran kabel yang dibutuhkan pun tidaklah terlalu panjang. Hal tersebut dikarenakan topologi linear merupakan topologi bus yang lebih luas. Kemudian yang keempat, tidak menggunakan perangkat pusat. Salah satu sistem kerja khas yang terlihat saat menggunakan topologi linear adalah tidak terdapat perangkat pusat atau bisa disebut sebagai server. Dengan tidak berlakunya server, maka setiap perangkat dapat bebas untuk menyimpan atau mengirimkan data secara bebas. Hal ini cukup berbeda dengan jenis topologi lainnya, yang sangat membutuhkan adanya server dan silen untuk transfer datanya. Yang kelima, menggunakan reaktor untuk transfer jarak jauh. Apabila ingin melakukan transfer data dari jarak yang cukup jauh, maka dibutuhkan perangkat tambahan yang bernama reaktor. Reaktor ini merupakan sebuah perangkat yang berbentuk sinyal. Sinyal tersebut berisikan data-data pada suatu jaringan. Jangkauan reaktor ini sangat luas untuk beberapa komputer. Cara kerjanya reaktor ini adalah menerima sinyal yang nantinya akan dipancarkan kembali dengan sinyal yang lebih kuat. Maka dari itu, reaktor ini sangat berguna untuk memperluas jaringan di dalam ruangan yang bertingkat. Misalnya, jika memiliki kantor yang menggunakan 2 lantai dan memiliki banyak dinding, reaktor ini sangat dibutuhkan. Kemudian yang keenam, banyak perangkat data arus data semakin lambat. Meskipun topologi linear tidak membutuhkan banyak perangkat, namun pada dasarnya bisa saja memakai perangkat yang jumlahnya lebih dari 10 unit. Akan tetapi, resiko yang harus dihadapi dengan jumlah perangkat yang terlalu banyak adalah arus datanya. Semakin banyak perangkat yang dipakai, maka semakin lambat arus data yang didapat. Jika memang lebih membutuhkan perangkat yang lebih banyak, topologi linear bukanlah tipe topologi yang tepat. Yang ketujuh, bergantung pada kabel utama. Sama halnya dengan topologi bus, bahwa topologi linear bergantung pada kabel utama. Jika terjadi masalah yang serius seperti kabel putus atau ada gangguan jaringan, maka perangkat lain juga akan mengalami gangguan. Ditambah lagi, jaringan yang menggunakan jenis topologi linear ini sangat sulit mendeteksi perangkat mana yang mengalami kerusakan. Sebab harus dicek satu persatu antara perangkat dengan kabel yang digunakan. Hal ini pun cukup memakan waktu yang lama. Yang kedelapan, tidak terdapat sistem keamanan. Karena topologi linear memang dibentuk dengan konsep yang sederhana, data yang masuk maupun keluar dapat bebas tanpa hambatan. Akan tetapi dengan menggunakan konsep topologi linear, ini jaminan keamanan datanya sangatlah riskan. Apalagi data yang masuk pun belum tentu bersih. Dapat berbagai macam virus atau malware. Oleh sebab itu, tidaklah heran jika penggunaan sistem jaringan ini memudahkan perangkat terjangkiti virus komputer dengan mudah. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.